sebentar. Bisa, Pak. Ya, silakan duduk. Ya, Pak. Baik, sebelumnya dengan adik siapa ini? Hai Pak, perkenalkan nama saya Gede Juliasa. Di sini saya dari IPA 1 ya Pak. Baik, Juli ya. Ya Pak. Juli ada apa kesini? Ada yang ingin bicara atau ada yang ingin diceritakan? Saya mengalami masalah sama pasangan saya Pak. Ketika kami bertengkar, dia sering kali mengabaikan saya selama beberapa hari mungkin Pak. Dan dia tidak menjawab pesan atau panggilan saya Pak. Padahal posisi dia di rumah Pak. Dan dia benar-benar menghindar dari saya Pak. Begitu Pak. Baik, saya mengerti itu pasti sangat sulit untuk kamu ya. Apakah kamu bisa menjelaskan lebih detail lagi apa yang atau bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Itu bisa dimulai dari hal-hal kecil Pak, atau yang bisa dibilang sepele Pak. Seperti perbedaan pendapat Pak tentang akhir pekan atau mau liburan, tentang keputusan keuangan mungkin Pak. Tapi setelah kami bertengkar, dia langsung berhenti berbicara dengan saya. Dia mengunci diri di kamar atau pergi ke rumah temannya tanpa memberitahu saya terlebih dulu Pak. Begitu. Lalu bagaimana perasaan kamu ketika pasangan kamu melakukan hal seperti itu? Saya merasa sangat kesepian Pak, seperti tidak dihargai jadinya. Saya mulai melakukan diri saya sendiri dan berpikir mungkin saya yang salah gitu. Saya juga merasa marah karena dia tidak mau berbicara dan menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama Pak. Begitu. Baik, perasaan kamu itu emang benar-benar valid sih. Karena treatment itu dapat membentuk manipulasi emosional yang sangat menyakitkan. Apakah kamu pernah mencoba berbicara dengan pasangan kamu tentang bagaimana perasaan kamu saat dia melakukan hal seperti itu? Iya Pak, saya pernah mencobanya Pak. Tapi dia selalu mengatakan bahwa dia itu butuh waktu Pak untuk menenangkan diri. Namun saya merasa itu hanya alasan untuk menghindari saya Pak. Saya sudah mengungkapkan unek-unek saya Pak kepada pasangan saya begitu Pak. Baik, saya memahami perasaan dan kebutuhan pasangan dalam sebuah hubungan adalah penting. Mari kita coba lihat beberapa strategi yang bisa membantu kamu dalam menghadapi situasi ini. Salah satunya adalah menetapkan batasan yang jelas tentang perilaku ini. Bagaimana menurut kamu? Kalau menurut saya setuju Pak. Tapi bagaimana cara melakukannya Pak tanpa membuat dia itu lebih marah lagi pada saya gitu. Baik, itu caranya itu adalah kuncinya. Kuncinya adalah komunikasi yang tenang dan jujur. Kamu bisa mulai dengan mengatakan bahwa kamu memahami dia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Tapi ada cara yang lebih sehat untuk melakukan tanpa harus mengabaikan kamu sepenuhnya. Misalkan, dia bisa memberitahu kamu bahwa dia butuh waktu sendiri selama beberapa jam, beberapa menit, atau beberapa detik. Tapi setelah itu, kalian bisa duduk bersama lagi dan membicarakan masalah-masalahnya seperti itu. Begitu Pak. Mungkin setelah ini saya coba begitu Pak sama pasangan saya. Bagus. Selain itu, penting juga untuk merawat diri sendiri saat menghadapi silent treatment itu. Apa yang biasanya kamu lakuin untuk menenangkan diri saat mengalihkan itu? Mungkin waktu saya untuk mengalihkan masalah dari pasangan saya itu, mungkin saya lebih ke membaca buku Pak. Kalau dia ada waktu luang lagi, mungkin saya akan sempatkan untuk berolahraga, mungkin ada jalan-jalan gitu Pak. Itu sangat bagus ya, menjaga kesehatan mental dan emosional kamu penting dalam situasi seperti ini juga. Mungkin kamu bisa mencoba teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk membantu mengurangi stres kamu. Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya sih
sebelumnya saya belum pernah melakukan meditasi ataupun yoga Pak, tapi mungkin saya mau mencobanya Pak. Bagus, itu sangat membantu loh buat kamu. Dan ingat, tidak ada yang salah dengan mencari dukungan dari teman atau keluarga selama masa-masa sulit kamu seperti ini. Apa kamu ada orang dalam hidup kamu yang bisa kamu ajak bicara atau ngomong? Ada Pak, saya punya teman yang saya percaya itu Pak dari SD. Mungkin saya juga sering curhat-curhat sama teman saya itu Pak. Mungkin ada Pak gitu. Oh, itu sangat bagus ya, dukungan sosial itu sangat penting juga. Jadi langkah kita ke depannya adalah mencoba berbicara dengan pasangan kamu tentang batasan yang lebih sehat lagi dan mencari cara untuk merawat diri kamu sendiri selama masa-masa sulit ini. Apakah kamu merasa siap untuk melakukannya? Iya Pak, saya siap. Sebelumnya terima kasih atas bantuannya Pak. Baik, sama-sama. Mungkin segitu aja sesi konselingnya hari ini. Baik Pak. Masih sehat? Ya Pak. Jadi